إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تتوكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا وتروح بطانا حديث صحيح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa manusia ini diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung. Lemahnya manusia, bodohnya manusia, dan Allah nyatakan dengan kebodohan, kelemahan tadi diberikan amanah yang besar. Sampai-sampai langit, bumi, gunung-gunung enggan, tidak mau memegang itu amanah. Dalam tafsir dijelaskan apa itu amanah? Agama. Maka ketika Allah nyatakan manusia memegang ini amanah, padahal manusia itu zaluman, banyak aniayanya, banyak kezalimannya, jahulan, banyak kebodohannya. Sebetulnya hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang besar, nikmat yang tidak terhingga. Ketika manusia diberikan rezeki, itu nikmat. Ketika diberikan kesehatan, itu nikmat. Jadi nikmat kita ini berlapis-lapis sebetulnya. Nikmat menjadi orang yang taat itu nikmat yang paling tinggi. Nikmat iman, nikmat Islam. Maka betapa bodohnya manusia yang telah Allah berikan itu nikmat tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian lalu bagaimana mensyukuri nikmat tersebut? Sering kita dengar bahwa syukur nikmat itu adalah menggunakan apa yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan kepada hal yang memang Allah inginkan. Allah berikan kita usia, mau dipakai apa usia kita? Allah berikan harta, mau diapakan harta tersebut? Seluruhnya, dari yang hal terkecil, makanan, pakaian, rumah. Maka di situ ada tuntutan. Setiap apapun fasilitas yang Allah berikan, buat supaya Allah senang, buat supaya Allah puncaknya ridho kepada kita. Nah, itulah hakikat syukur. Sebagaimana seorang ketika diberikan sesuatu oleh orang lain, ya, ketika pemberian tadi sudah ada di tangan yang diberi, sebetulnya orang yang memberi punya maksud, ya, dengan pemberian tersebut. Taruh misalkan baju,
Maka orang yang memberi akan berharap bahwa baju tersebut dipakai semestinya. Apalagi bajunya tadi dirapih-rapi, ya, dirawat, dipelihara, dipakai bahkan misalkan ke tempat-tempat penting, maka yang memberi akan senang. Tapi kalau baju tadi begitu diserahkan, diterima, yang memang sebetulnya sudah berubah hak kepemilikan, lalu orang yang menerima tadi dipakai untuk hal yang gak semestinya. Contoh, dipakai untuk lap misalkan. Kira-kira yang memberi ketika tahu bahwa baju yang diberikannya baru dan bagus misalkan dipakai lap, kira-kira apa yang ada di hati orang yang memberi? Begitupun Allah Ta'ala berikan kita ini berbagai macam fasilitas kehidupan. Pertanyaan besarnya, sampai di manakah itu digunakan kepada sesuatu yang memang Allah inginkan? Nah, itulah hakikat syukur kita kepada Allah Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis yang singkat Nabi SAW sampaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ditulis juga oleh Imam An-Nawawi, dan hadisnya sahih. Lau annakum tatawakkaluna, kalau kalian bertawakal, haqqat tawakkulihi, sebenar-benar tawakal. Ada bahasa penegasan dari Nabi, sebenar-benar tawakal. La razaqakum, pasti, bahasanya pasti. Kalau dalam ilmu sharaf, di situ ada fiil, kemudian ada lam di situ di awalnya. Kalau dalam sharaf disebutkan itu lamnya lam taukid, pasti artinya. La razaqakum. Kemudian fiilnya pun fiil madhi. Fiilnya madhi, fiil yang lampau, ada lam lagi taukid. Soal apa? Kalau kalian benar tawakal, pasti kalian akan diberikan rezeki. Sabda Nabi, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung? Nabi sampaikan lagi, yaghdu khimasan, pergi pagi-pagi, terbang maksudnya, ya, dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan sore hari dalam keadaan perutnya terisi penuh. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kenapa diumpamakan burung? Ya, ini memang mengandung luar biasa. Coba kita lihat burung. Ya, burung ini termasuk tipe hewan yang tidak pernah menyimpan bahan makanan. Ya, sehingga kalau dibahasakan, dan hati burung itu kata Nabi dalam hadis yang lain, raqiqun, hatinya tuh lembut. Jadi burung tuh lihat, ya, dan tidak menyimpan makanan, kemudian pokoknya yang penting mah dia terbang saja untuk cari makanannya. Makanya Imam Qushairi rahimahullah ta'ala di abad keempat Hijriah, sekitar 300-an Hijriah, beliau sampaikan, jadi makna tawakal itu apa sebetulnya? Tawakal itu adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dan beliau sampaikan, at-tawakkulu mahalluhu al-qalb, tawakal itu tempatnya di hati, ya, wal harakatul abdan, dan gerak tubuh, la tunafit tawakkul, tidaklah menafikan ketawakalan. Sering kita dengar ada ungkapan begini, kita berusaha, kita bekerja, kemudian diiringi dengan doa, kemudian baru kita tawakal. Maka sebetulnya ulama mengkritisi ini, seolah-olah itu tawakal ada di ujung gitu, tawakal ada di akhir. Padahal apa? Tawakal itu di awal kita berusaha pasang tawakal. Suatu ketika Sayyiduna Nabi SAW tanya sahabat yang baru masuk masjid, di mana unta kamu di luar wahai Rasulullah? Sudah kamu ikat unta tersebut? Tidak ya Rasulullah, saya tawakal sama Allah, menyerahkan sama Allah. Kata Nabi, ikat unta. Maka dengan mengikat unta itulah sebetulnya proses tawakal terjadi.
Dan Nabi pun sampaikan ketika seorang keluar rumah dengan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Ta'ala, tidak ada kekuatan dan daya melainkan dari Allah Ta'ala. Maka Nabi sampaikan akan ada penyeru yang kita tidak bisa dengar. Apa penyeru tadi? Hudita, kufita, wukita, watanahan husyaitan. Orang tadi diberikan petunjuk. Kemudian orang tadi yang baca tadi keluar rumah itu akan diberikan penjagaan, diberikan kecukupan, dan dijaga dari syaitan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Qushairi menyatakan bahwa syarat seorang itu punya tawakal, satu, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa di situ? Bukan berarti begini, ya, ketika seorang ini perlu dengan kebutuhan hari-hari, kemudian dia menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Saya mengatakan orang tadi misalkan, saya tawakal pada Allah, kemudian dia tidak kerja, nah ini keliru. Dan Imam Qushairi sampaikan, tawakal itu tempatnya di hati. Bukan berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala itu tidak ada gerak badan, tidak ada usaha ikhtiar fisik kita, bukan. Tapi ketika gerak badan itu mulai dikerjakan, pasang di situ tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka beliau sampaikan lagi Imam Qushairi, ketika apa yang kita usahakan terhasilkan apa yang dimaksud, maka itulah kemudahan yang Allah berikan. Kalau usaha kita ternyata tidak terhasilkan, tidak wujud, takdir kata beliau. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kadang kita ini kadang keliru, ya, merasa bahwa dengan kekuatan kita, dengan kelebihan maaf otak kita, sehingga kita mengatakan kalau bukan karena saya ini tidak akan beres. Jadi orang ketika menisbatkan kepada diri sendiri, nah itu hilang tawakal. Merasa ketika proyeknya misalkan gol gitu, oh karena saya ini. Ya, ketika dia menang dalam perlombaan, ini karena saya ini, itu keliru sekali. Maka ketika orang tersebut itu berarti tawakalnya tidak ada, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala itu tidak ada. Ini syarat yang pertama kata Imam Qushairi. Syarat yang keduanya tentulah dia harus takwa. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Maka ketika betul tawakal yang ada dalam diri kita, sebagaimana tadi Rasulullah SAW ilustrasikan burung, maka di satu sisi seseorang ketika berhasil apa yang dia usahakan, tidak akan ada ujub dalam diri dia. Kenapa? Ini semua berlaku Allah Ta'ala. Yang kedua, ketika dia tidak berhasil, tidak terwujudkan apa yang dia usahakan, yang dia inginkan, maka dia tidak akan kecewa. Maka ini latihan. Kalau kita tidak melatih ini, Masya Allah. Dan tawakal tadi apa? Di dalam hati manusia. Ketika tadi ungkapan mengatakan usaha, kemudian kita doa, baru kemudian tawakal. Seolah kita sudah usaha dulu gitu ya, kemudian berdoa, nanti tawakal belakangan. Bukan. Tawakal itu justru dipasang di awal ketika kita mau usaha. Dan kita juga dituntut tidak meninggalkan usaha, ikhtiar. Baik itu misalkan memenuhi kebutuhan kita. Kita lihat sekarang rakyat Indonesia, perpolitikan dan lain sebagainya, kita kan diminta untuk ikhtiar juga, tapi tetap serahkan kepada Allah Ta'ala. Satu ketika, satu hari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dilantik menjadi khalifah, dan bukan keinginan beliau sebetulnya, tapi seluruh sahabat semuanya sepakat bahwa pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehari setelah dilantik, ya, beliau pergi membawa
barang dagangan ke pasar. Di tengah perjalanan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, wahai Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar, mau kemana engkau? Khalifatul Rasul. Oh, saya mau ke pasar, mau dagang. Seperti biasa karena beliau ini punya perdagangan tijarah gitu. Maka ditegur oleh Umar, wahai Khalifatul Rasul, kau ini khalifah, kau kan mengurus urusan umat. Ya, kenapa engkau masih ke pasar? Maka Abu Bakar mengatakan, oh, yang memberikan kehidupan nafkah buat keluarga dari mana? Kebaya. Kalau lihat historis atau sejarah atau sirah Nabi, keimanan Abu Bakar ini Masya Allah, jangan ditanya. Tapi bukan berarti keimanan beliau menafikan bentuk apa harokatul abdan beliau, gerak tubuh beliau. Maka Umar akhirnya, wah kalau begitu nggak bisa, masa khalifah yang ngurus urusan umat masih bekerja? Ayo kita ke Baitul Mal, kata Umar bin Khattab. Akhirnya diusulkan Abu Bakar As-Siddiq dapat tunjangan buat nafkah kehidupan keluarganya dari Baitul Mal, sehingga beliau tidak usah lagi ke pasar, fokus uruskan umat. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kadang kekeliruan yang ada dalam diri kita. Merasa kita paling hebat, merasa otak kita paling hebat, merasa fisik kita paling kuat begitu. Inilah ketawakalan hilang akhirnya dari dalam kehidupan kita. Padahal ini Rasul sampaikan, ya, pasti orang yang tawakal itu diberikan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Kita survei saja. Kalau kita masuk pasar misalkan, di situ ada 10 toko berjajar, semuanya sama jualnya, dan semuanya buka di waktu yang sama. Maka kita tanya nanti di siang hari, toko pertama, kedua, ketiga sampai ke 10, tanya berapa keuntungan yang didapatkan. Akan sama? Tidak akan sama. Ya, tapi ketika mereka tetap ada usaha, nah, tawakal yang tinggi itu apa? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini risalah yang singkat. Ya. Sebagaimana hati kita ini kadang-kadang kecewa ketika tidak terhasilkan, ujub, bangga diri ketika kita merasa sudah berhasil. Nah, ini pelan-pelan kita hilangkan. Dan lihat para sahabat Nabi, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala, ditarbiyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat pertama ketika Badar, ya, Badar Kubro, ada Badar Sugro, ada Badar Kubro. Ketika mereka melihat jumlah kebayang, ya, 1:3, orang kafir Quraisy dengan senjata penuh memang mau berperang. Rasulullah dan sahabatnya bukan mau berperang, hanya mau mengambil ganti rugi saja dari harta yang para sahabat muhajirin tinggalkan di Mekah. Jadi tidak membawa pasukan untuk perang sebetulnya, tapi dengan keimanan, ketawakalan tingkat tinggi luar biasa. Ini Allah tarbiyah, sehingga memang Allah menangkan. Tapi lihat di peperangan yang lain, ada perang Hunain. Sahabat saat itu jumlahnya besar, tapi mereka lupa dengan jumlah yang besar tersebut. Id a'jabatkum kasratukum, ketika mereka takjub dengan jumlah pasukan yang besar, apa yang terjadi? Allah Ta'ala kalahkan perang Hunain. Jadi ini tarbiyah sahabat. Kebayang, tarbiyah sahabat tidak melihat jumlah, tidak melihat fisik, tidak melihat zahir, dan tawakal tingkat tinggi. Maka kalau hari ini kita tawakalnya seperti para sahabat Nabi, wah kebayang, ya, seluruh urusan umat sepertinya akan selesai dengan hanya jemaah Darul Barokah ini saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala sampaikan pada sifat ini sehingga kita betul-betul memasrahkan sepenuhnya kepada Allah taala, tapi bukan menghilangkan ikhtiar. Betul, yang memberikan kenyang itu Allah taala. Terus, saya nggak usah makan kalau begitu. Salah. Makan kamu,
dan yakini yang berikan kenyang Allah Ta'ala, begitu. Yang menyembuhkan kan Allah. Nggak usah berobat lagi, nggak usah ke dokter, nggak usah ke tabib, ke ini dan itu, nggak usah. Bukan. Ya, ketika kita berobat, yakini ya dengan tawakal yang penuh bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karhi ilaina al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidina wal mustad'afina fi Filastin, fi Lubnan wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma alayka bi Israil wal Yahud wa man walahum. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Allahumma syatit syamlahum wa farik jam'ahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.